5. Portugal, penjajah perintis dengan kekejaman tanpa ampun. Portugal mungkin dikenal sebagai salah satu pelopor penjelajahan dunia, tetapi di balik pelayaran mereka yang megah, tersimpan sejarah kelam penjajahan dan eksploitasi brutal di berbagai benua. Dengan tujuan menguasai sumber daya dan tenaga kerja, Portugal menerapkan sistem perbudakan, kerja paksa, dan penindasan keji. Angola, kerja paksa dan pembantaian tanpa belas kasihan. Portugal menerapkan sistem kerja paksa yang tidak manusiawi. Penduduk pribumi dipaksa bekerja di perkebunan dan tambang tanpa upah, sementara mereka yang berani melawan dibantai tanpa ampun. Banyak suku asli yang hancur akibat kebrutalan ini, sementara hasil kekayaan alam Angola terus mengalir ke Eropa. Brasil, perbudakan massal yang menghancurkan generasi. Brasil, salah satu koloni terbesar Portugal, menjadi pusat perdagangan budak terbesar di dunia. Ribuan orang Afrika diculik dan diperjualbelikan. Dipaksa bekerja di ladang tebu dan pertambangan dalam kondisi mengerikan. Mereka diperlakukan lebih buruk dari binatang, dipukuli, disiksa, dan dibiarkan mati karena kelelahan dan kelaparan. Sistem perbudakan ini berlangsung selama lebih dari 3 abad, meninggalkan luka sejarah yang dalam bagi keturunan mereka hingga hari ini. Portugal mungkin memulai era penjelajahan dunia, tetapi di balik kejayaan itu, ada tangisan, darah, dan penderitaan dari bangsa-bangsa yang mereka jajah. Italia, kekejaman di tanah Afrika. Italia mungkin tidak memiliki imperium seluas Britania Raya atau Prancis, tetapi dalam hal kebrutalan, mereka tidak kalah kejam. Ambisi Benito Mussolini untuk membangun kembali kejayaan Romawi justru membawa teror dan penderitaan bagi rakyat Afrika, terutama di Ethiopia. Perang kimia dan pembantaian massal di Ethiopia. Ketika Italia menyerang Ethiopia, mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga menggunakan senjata kimia, sebuah tindakan biadab yang melanggar hukum perang. Gas beracun mustard dijatuhkan dari pesawat-pesawat Italia, membakar kulit, merusak paru-paru, dan membunuh ribuan orang dalam penderitaan yang tak terbayangkan. Dalam invasi ini, lebih dari 300.000 rakyat Ethiopia tewas. Sebagian besar adalah warga sipil tak bersalah. Desa-desa dibakar, pria, wanita, dan anak-anak dibantai tanpa ampun. Sementara pasukan Italia melakukan aksi balas dendam brutal terhadap siapapun yang berani melawan. Italia mungkin datang dengan klaim membawa peradaban, tetapi yang mereka tinggalkan di Ethiopia hanyalah kehancuran dan luka sejarah yang masih membekas hingga kini. Tujuh. Israel. Pendudukan, penindasan, dan tragedi kemanusiaan Israel bukanlah penjajah dalam arti kolonial klasik seperti Britania Raya atau Belanda, tetapi pendudukan dan agresi militernya terhadap Palestina selama puluhan tahun telah menorehkan sejarah kelam penuh darah dan air mata. Perampasan wilayah dan pendudukan ilegal. Sejak Perang 6 Hari pada tahun 1967, Israel terus memperluas wilayahnya melalui pendudukan ilegal di tepi barat dan Yerusalem Timur. Ribuan rumah warga Palestina dihancurkan, sementara pemukiman Israel terus berkembang dengan mengusir penduduk asli. Dunia internasional, termasuk PBB, telah berulang kali mengecam tindakan ini sebagai pelanggaran hukum internasional, tetapi Israel tetap melanjutkannya tanpa konsekuensi nyata. Serangan militer Israel ke Gaza dan tepi barat telah menyebabkan ribuan korban jiwa, terutama di kalangan warga sipil, perempuan, dan anak-anak. Operasi Cast Lead 2008-2009, Protective Edge 2014, dan Guardian of the Walls 2021 adalah beberapa contoh serangan besar-besaran yang menyebabkan kehancuran luas. Sekolah, rumah sakit, dan rumah-rumah penduduk hancur berkeping-keping akibat bom dan serangan udara. Israel mungkin mengklaim bahwa tindakannya adalah demi keamanan, tetapi bagi rakyat Palestina,
Ini adalah pendudukan yang menindas, perampasan tanah, dan tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung hingga hari ini. Kebebasan bergerak yang dirampas di tanah yang seharusnya menjadi milik mereka, rakyat Palestina hidup seperti tahanan di negeri sendiri. Jaringan checkpoint Israel yang tersebar di tepi barat dan jalur Gaza membuat kehidupan sehari-hari mereka penuh penderitaan. Bepergian untuk bekerja, bersekolah, atau sekadar mengunjungi keluarga menjadi tantangan besar. Bagi pasien yang membutuhkan perawatan medis darurat, pembatasan ini bisa menjadi hukuman mati tanpa pengadilan. Banyak yang terlambat mendapatkan bantuan medis karena berjam-jam tertahan di pos pemeriksaan Israel. Bahkan, ada laporan memilukan tentang pasien yang meninggal di tempat karena tidak diizinkan melewati checkpoint tepat waktu. Penggusuran paksa dan penghancuran rumah-rumah yang telah berdiri selama puluhan tahun hancur dalam hitungan menit. Ribuan keluarga Palestina diusir paksa dari rumah mereka di Yerusalem Timur dan tepi barat, demi memperluas pemukiman Israel. Penggusuran ini seringkali disertai dengan kekerasan, membuat warga kehilangan tempat tinggal dan terpaksa hidup dalam ketidakpastian. Salah satu contoh paling mengejutkan terjadi di Sheikh Jarrah pada tahun 2021, ketika rencana pengusiran warga Palestina dari lingkungan mereka sendiri memicu protes besar-besaran. Bentrokan yang terjadi tidak hanya mengguncang Palestina, tetapi juga menyulut kemarahan dunia terhadap kebijakan Israel yang dianggap sebagai pembersihan etnis secara perlahan. Bagi rakyat Palestina, tanah, rumah, dan kehidupan mereka terus dirampas, sementara dunia hanya bisa menyaksikan.